balik lagi di podcast kita Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai bareng Storyline. Ini adalah podcast kedua yang kita buat. Kali ini mau nyeritain apa nih teman-teman? Lagu lah. Oh iya, lagu. Kan baru rilis. Ya, jadi alhamdulillah kemarin kita sudah rilis debut single yang berjudul Jalan Terbaik. Udah bisa didengar di mana aja nih? Di seluruh platform online lah. Ya, Spotify, Joox, iTunes, Deezer, TikTok. Nanti bikin TikTok yang goyangnya gitu nih. Sama di YouTube-nya Storyline Official. Udah di-upload di sana. Sebelum nyeritain lagu Jalan Terbaik, mending kita nyeritain terbentuknya Storyline. Oh, bener. Gimana sih Storyline itu? Pertamanya tuh kayak gimana? Panjang bisa lah cerita nama. Mana Bapak RT aja tuh. Sambutan dulu kali ya. Jadi gini, awal-awal Storyline itu sebenarnya terbentuknya panjang sih sebenarnya. Bukan Storyline kan dulu namanya kita tuh. Awalnya nama band kita tuh nama Vice. Ini dia season playernya kan dulu pernah jadi season playernya Vice. Sepanggung unggul. Beberapa kali karena kan kalau Yogi tuh udah ikut kita lama dari band pertama. Orang SMP kelas berapa sih? SMP kelas 2 lah. 2015 SMA enggak, dari SMP juga udah mulai ikut. Ya, SMP gitu. Terus mulai gabung lah, menutur gitu. Masih bocah ini. Lama-kelamaan mulai gabung karena satu dan lain hal lah. Karena vokalisnya dulu resign, bukan resign karena memang ada problem aja di intern bandnya dulu, sempat bubar. Nah dari Novice tuh, Tapi kalau vakum ya. Novice bubar tuh sebetulnya ada drama juga sedikit antara Dani sama Pian. Nah, itu drama, ya, drama. Yang bakal jadi sambungannya apa namanya, jadi Storyline. Jadi dari Novice itu kalau misalnya orang kan ngisi kayak mas ngebendi itu orang lepas di Novice itu berarti underside nih 2015 akhir. Underside kena. Nah pas di kena orang ngisi kayak mas oke drama oke. Mana ya? Tapi asli nepikeun ka anjing, nepikeun ka lamun misalkan eta lain di chat geus pasti pupuk kayaknya gitu. Urang yakin eta pasti pupuk. Bumbu lah. Tapi ya pas 2020 ternyata orang menang kabar pas itu ke si Dani. Dia udah tuh kasih Om Yano, Om Yano tuh saudaranya Dani. Udah tuh kasih Om Yano, si Om Yano yang studio anyar, cenah. Si Tian nang ngilu. Ya. Luas lah. Orang luas asli. Soalnya 5 tahun ya, 5 tahun Lebih lah, lebih. Oh 5 tahun. Tepatannya kan? Tepatannya kita chatting apa segala macam. Baru dia Marahan. Najis kurang bisa sampai FB. Urang FB tuh temen apa sampai saat ini gitu. Saya nggak teman FB sama dia. Berarti kalau diurutin dari Novice adalah problem Supian sama si Dani. Berlanjut ke Other Side si Yogi sama saya. Berlanjut lagi ke Kena. Di Kena juga ada problem tuh si Yogi sama saya. Jadi total sudah di 5 tahun nggak ketemu. Kita 2 tahunnya. 2 tahun. Hampir 2 tahunan. 2 tahun nggak ketemu. Tiba-tiba 2020 bulan Oktober dengar kabar itu tadi cerita yang di studionya Om Yano, sampai akhirnya kepikiran waktu itu saya datang ke rumah si Ogi dan bercerita si Dani sama Supian ketemu lagi nih. Kalau dipikir-pikir hal yang tidak mungkin gitu ya, untuk main musik bareng. Tapi secara pertemanan oke sih, cuman kalau untuk di musik ya itu dulu ada cerita kan. Saya sama Kemas
pernah ngobrol masalah musik bener. di rooftop tempat saya tinggal tuh. Saya sama Kemas sempat ngobrol masalah musik sampai lebih lah jam 1 sampai jam 1 Kita posisinya malam. orang gimana drama kayaknya kan? Masih. Oh, masih drama. Masih. Nah, ceritanya memang kita ngobrol bareng masalah band dan memang nggak terlalu dalam gitu obrolannya, hanya sebatas ngobrolin band gimana kabar masing-masing. Cuman sini ya Mas mulai nyinggung masalah-masalah Novice dulu gitu. Masalahnya ngomong kia dan ada Sipian lainnya kumaha cenah ngeband kene teh urang teh susi Sipian mah. Drama lagi posisi drama kan tapi kan di Sipian. Drama sih 5 tahun lah. Nah, posisinya waktu itu orang mulai main ke rumah si Om Yano gitu. Nah, akhirnya nanya lah, Om Yano juga nanya bahwa dan kamu masih ngopian? Nah, udah lama aku 5 tahun nggak nanya juga, bilang gitu. Nah, itu ya Mas mulai nyinggung masalah Novice. Kumaha cenah gimana Tanyain hubungan lah. hubungannya secara personal mah memang agak kurang baik ya. Cuman kalau secara ngobrol masih nyambung sih sebenarnya mah ya. Cuman pakai gengsi teh ya. Ibarat pacar marahan. Si Kemas si Kemas lah nanya kumaha cenah gimana masalah si Sipian curang teh Mas jigana sorry kalau untuk hanya ngejam doang mah oke. Orang sempat ngobrol seperti itu gitu sama si Kemas tuh. Kalau untuk ngejam doang oke, tapi kalau untuk bikin single, album atau yang lain-lain kayaknya nggak berpikir ke situ ya, gitu. Karena gitu. kalau untuk masalah ngeband mah kumaha ya? Masalah ngeband mah memang masih enak sih ngajak ngobrol mah. Secara untuk personal masih ngejam mah masih enak. Cuman kalau untuk secara hati mencari orang Sunda mah secara hati masih belum ngasih gitu. Akhirnya ya Om Yano juga berperan penting sih sebenarnya. Tapi benar Yano berperan penting di ngehijin adanya. Nya terbentuknya storyline oke. Ya. Si Om Yano ya berperan penting karena posisinya orang di imah di kabaran ke si Dani ulin lah harapan si Om Yano aya orang di Sipian orang kayak istilah kan teman di Sipian itulah orang sehat segala macam. Ternyata pas di masih Om Yano teh udah main bass orang kan tuh bisa main bass orang main bass orang kayak ingetan kayak si Kemas tapi eta beres-beresnya nggak ngobrol lagi si Kemas Ya, sebelumnya udah ngobrol lah nggak biasa wae tah didinya hari gue orang mau gimana ya kan ini si Kemas bantuan lah di si Om Yano orang kekerian lah meski orang main musik. Nah mulai dari situ sekitar 2 mingguan lagi kita main-main ke si Om Yano. Kemas punya ide. Nah si Kemas punya ide. Nah itu orang yang project day project naon orang embung jujur orang mimiti orang embung musik day karena umur nggak 25 tahun orang nggak kudu mikir pengen kawin bray. Tapi sempat kucing-kucingan ya orang yang Sipian datang orang Sipian orang datang membahas ke imah mana ini dan kamarnya si Pian jauh kan sebelumnya. Nah sebegitu cekasar nama drama sebegitu kerasnya gitu tapi dan aku pernah ngobrol yang kayaknya kita bakal main musik bareng tapi tinggal nunggu waktu. Eta ramalan si Kemas pas si Dani masih kene drama jeung si Pian orang masih kene drama jeung si Kemas ya ramalan si Kemas ternyata terbukti yang ternyata 2020 ditemukan lagi dan ngerasa kayak ini komposisi yang pas aja itu dari yang kemarin karena pas waktu di zaman skena juga masih sempat nanyain kabar si Pian ini si Pian mungkin gak ya gitu main musik lagi ternyata Cucogi kesibukan selain kerja dan lain-lain berkeluarga sempat nyinggung gitu terus
Iya lamun si Galuh diganti ku si Dani kumaha. Sempat nyinggung-nyinggung obrolan ke situ lah waktu di zaman Kena. Soalnya progresnya udah lumayan waktu itu di Kena. Sampai akhirnya ada satu masalah di Kena, kita nggak ketemu sekian lama. Dan akhirnya doa waktu malam itu kita tengah malam ngobrol terjawab. Makanya namanya storyline. Nah, coba sekarang Anda jelaskan. Kenapa namanya storyline? Karena dia yang ngasih nama gitu. Awalnya itu kan dari flashback dulu ke belakang. Ya. Awalnya nggak kepikiran bentuk lagi band, cuma iseng-iseng aja lah dari masih ragu gitu. Kayak Ogi kan ragu gitu buat ngeband lagi, jujur emang masih ragu gitu. Tapi ngeliat kayak Mas pengen punya karya. Ya udah kita bareng-bareng gitu cari nama iseng-iseng gitu di searching, ambil nama storyline dari maksudnya ide nasi tiba-tiba terlintas gitu atau tiba-tiba kumaha gitu ningali di Google atau kumaha gitu yang lihat perjalanan bandnya saya Dani, Ogi, Kemas. Kenapa kita ambil storyline perjalanan cerita dulu band kita yang belum jadi, mudah-mudahan di sini terrealisasikan. Amin, mudah-mudahan. Tapi benar emang asa ngimpi oge gitu sebenarnya mah. Nah, coba orang panggil di si Pian gitu. Karena ketemu lagi sama Pian tuh tadinya itu cuman hanya sebatas pengen ngobrol doang gitu, nggak ngomongin masalah musik gitu, cuman tadinya pengen ngobrol, ketemu dan ngobrolin ya udahlah saling maaf-maafan gitu yang dulu. Cuman itu tuh asa pudar gitu, dilari lama gitu, asa abu-abu lah ya. Jadi hilang dengan sendirinya kayak gini. Bahwa nah sih tiba-tiba gitu. Bahkan step Novice juga dulu sebenarnya nggak serumit ini. Sebenarnya Novice sebenarnya tinggal satu step lagi kan. Ya akhirnya memang obrolan kita di garis besar obrolan kita dulu di rooftop tuh lumayan lama gitu ya. Saya juga sempat nyaranin ke Kemas kan bahwa udahlah sok Mas kamu ngobrol dengan si Ogi saling maafan lah ya. Berarti nari makan akomodir apa yang dimau ke si Ogi. Orang sempat ngobrol gitu kan. Iya. Akhirnya ya memang tadinya Ogi kayak emang ragu-ragu. Hampir kayak ini sih nganggapnya kita kumpul lagi mungkin nggak gitu, berkarya lagi mungkin nggak gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya hati kecil masih tetap di musik kan, ya, pengen gitu, ada rasa pengen untuk bikin karya lagi, tapi untuk kumpul-kumpul lagi gimana nih gitu, ada keraguan-keraguan dan lain-lain. Sampai akhirnya ada satu titik di mana saya nawarin bikin proyekan ke si Ogi nih. Gi, gimana kalau kita nge-record lagu-lagu yang udah diciptain, baik itu maupun di Novice ataupun di Kena, materi-materi lama. Akhirnya arsip-arsip dibuka lah, dan yang terpikir waktu itu adalah lagu Jalan Terbaik nih. Sampai akhirnya ternyata dengar kabar Dani sama si Pian udah kumpul lagi nih. Itu adalah kesempatan kita untuk bikin karya lagi dengan komposisi yang sekarang ini pas. Sampai akhirnya ngobrol ya di Cipiat ya, sempatnya istilah apa? Misalnya kurangnya karya lah, rekor dunia. Tapi emang orang kan ekspektasi pertama orang tentang proyek ini tidak terlalu besar. Orang nah gitu hayang, ya misal hayang gitu main musik di ekspektasi orang kan seperti oke, kalau misalkan orang boga budak, orang nyari talah, orang bakal ngeband loh gitu, umur sekian bikin kasakian misalkan deh. Efektif budak orang tadi mana? Iya. Bingung lah orang. Ya. Apakah budak orang percaya orang ngeband, orang main musik? Apakah percaya? Menurut orang sih moal. Tapi setidaknya karya orang aya di platform lah. Mungkin ayeuna zamanna geus bedanya juga baheula anu bingung sih misalkan ngomongkeun baheula masakeun di mana sih, tapi kan ayeuna geus bingung lah, platform musik banyak, platform untuk berkarya juga banyak. Jadi nggak terlalu sulit lah untuk mengabadikan, setidaknya mengabadikan momen-momen kita waktu kita
main Udah. musik. Enggak tua. Tapi satu cerita ya. Sebenarnya kan lagu Jalan Terbaik itu pernah di track sama Novice juga. Ya. Ini kurang lebihnya ini repackage-nya lah. Ya lumayan. Dulu sempat kita udah mau publish juga, cuman karena satu dan lain hal Si Cepna keburu sibuk jadi si Cepna keburu sibuk dulu. teteh geus usaha nih si Cepna. Udah mulai usaha dari Leuleut si Oh. usaha keluarga. Jadi turun temurun gitu. Si Cep akhirnya diurusinnya. Sampai akhirnya itulah suatu malam kita ketemu ngobrol bertiga. Kayak ini si Pian waktu pertama ketemu, ya jelma ragu-ragu keneh ya kumaha ya kurang caranya ngagayat sia curang. Akhirnya waktu itu Terus 5 tahun sih Telepon gitar. asli. hampir udah lama juga ngapain gitar. Akhirnya waktu itu ya ini kalau lagu jadi kita nggak akan diem, pasti manggung dan lain-lain pasti diusahakan gitu untuk menarik hati si Pian. Strategi. Tapi bener sih canggung awal ketemu di geng kalian gitu. Jadi awal ketemu kita sebenarnya semua pada canggung gitu ya. Canggung itu dalam artian karena punya masalah mungkin dulunya. Jadi canggung gitu. Orang yang si Pian pikirannya gitu anjing kumaha gitu. Panggil si omnya pas di telepon si om teh. Yang ke dia sana studio. Tak apa lagi Dani gitu. Asa ruas gitu. Kita atuh apa? Ada Dani gitu. Kaget. Emang canggungnya jadinya. Canggung. Asli, Orang ya. ge lebih ke ngobrol naon gitu. Masalah musik pasti dipaseain gitu. Asli lah awal ketemu sebenarnya yang ngomongin masalah nu baheula gitu. Anjing ribut gitu. Ayo dari ribut gitu. Cuman tidinya orang dewasa berpikir bahwa pernah dikatakan ke si Ogi dan mana lebih bijak ayeuna daripada dulu. Bukan lebih bijak ya, sebenarnya rasa temperamen ini. Lebih gendut. Pasti itu. Soalnya jujur saya akuin dulu Emosinya terlalu Diganti belum makan. jujur dulu waktu di Novice tuh saya otoriter, perfeksionis. Mun kudu eta kudu gitu. Terus orang sebenarnya paling perfeksionis lah di studio tuh kudu benang gitu. Mun misalkan lagu ieu kudu dapet teh kudu gitu. Mun salah orang pasti nu panggilan eureun urang gitu. Nu apal watak saya gitu, yang apal watak saya tuh Ogi, karena kita dari dia TK sampai saat ini saya masih terus bareng sama dia karena curhat apapun berdua. tapi mengingat baheula di luar band gitu orang keletik ingat kene orang SD kelas 1 mana bisa SMP orang SD si curhat akal awewe kain Padahal masih di SMP aja Ya. Tapi unik bah asli nak. Tapi selalu ada jalan keluar. misalkan mana gitu ayah gitu akhirnya sebut gitu Aduh, mau mbak udah ke SMP kelas J apa lawan barunya masih kena ulin barunya ke mikirkan SD si curhat awewe kain Karena memang sebegitu dekatnya saya sama Yogi. Karena kecintaan kita sama musik tuh dari kecil. Dari mulai dia umur 3 tahun lah, 3-4 tahun saya SD. Kita udah mulai naik panggung dulu masih kecil. Dulu mah lagu nate Westlife Westlife plus Jamrut zaman gue Swogo dicocokkan endorsement. jadi teman-teman kalau tahu Jamrut era tahun berapa? 2000 Tahun 2000-an ada gitarisnya di Chanel namanya Kang Surya, mirip dia nih karena saudaranya. Jadi secara tidak langsung udah mengalirnya. Ya begitu. mengalir Mengalir udah
Kali seperti air. nggak ada manis-manisnya. Kade. Masuk supaya mineral. Tut. Sensor. Lagu. Orang ngomongin lagu. Masuk ke lagu jalan terbaik. Pertama karena ini proyekan baru juga ya dari bulan Oktober. Terus kita ngomongin lagu apa nih yang mau direkod. Alhamdulillah ya kita adalah karya lumayan lah gitu. Ada tabungan lah dulunya yang belum pernah direkod juga. Terus bingung lah mau rekod lagu yang mana gitu. Dia pengen lagu apa, aku pengen lagu apa, dia juga gitu. Tapi yang keke bahasa Indonesia dan apa sih? Keke Ngoyo. Nyata lah pokoknya yang bener. keras banget bikin hayang jalan terbaik lah kayak mas pokoknya orang hayang jalan terbaik lah di rekod kayak mas meskipun si Pian juga keke pengennya tuh lagu yang lain gitu selain jalan terbaik, tapi ya ternyata setelah malam kita rapat didengar-dengerin lagi, dipikir-pikirin lagi, ternyata ya emang jalan terbaik karena si storyline ini mungkin ini jalan terbaiknya kita gitu. Untuk nyambung lagi, untuk balik lagi ke proyek musik gitu, mungkin ini jalan terbaik mungkin ini. Tapi memang benar sih kenapa waktu itu alasannya pengen milih lagu jalan terbaik. Setelah lihat arsip lagu yang dibuat si Ogi, si Pian, teman-teman LPS dulu, lagu itu memang punya kayak kalau menurut saya magic tersendiri dari nyawa dari lirik dan nadanya gitu. Sampai akhirnya kadang-kadang yuk ini dulu deh lagu pertama jalan terbaik dari sekian beberapa lagu yang ada, sampai akhirnya mulailah masuk ke recording. Kita mulai workshop lagu Oktober, November, berarti November mulai recording. Mulai record dan dengan segala struggle akhirnya bisa register, terus bikin video, bikin mixing mastering, banyak banget yang bantu buat di lagu ini karena kita mentah banget kan sebetulnya, mentah manajemen, mentah secara musikalitas sebetulnya. Ya bisa disebut orang bisa gitar, si Pian bisa gitar, si Dani bisa, si Kemas bisa. Tapi bukan gitaris sekul, gitaris gang. Gitaris gang. Tapi ya alhamdulillah sama Allah dikasih ilham bisa bikin lagu. Dan alhamdulillah ternyata responnya baik gitu dari lihat komen-komen di YouTube, alhamdulillah responnya baik. Dan doain juga untuk di project yang kedua, di single yang kedua dan seterusnya masih bisa berkarya yang lebih bagus lah. Oh iya, jangan lupa nanti ke depan kita mau rilis video klip, cuman masih dalam proses. Ditungguin aja nanti di YouTube channel kita, Storyline Officialnya. Nah kita ceritain ini nih masalah ininya proses pembuatan recordingnya. Sebenarnya lagu ini komposisinya udah kebentuk gitu atau udah ada juga, strukturnya udah kebentuk sampai akhirnya bolak-balik ganti aransemen berapa kali? Lebih dari 3 kali lah. Lebih dari 3 kali itu. Ada beberapa pemotongan part. Beberapa part ada yang dipotong sebenarnya lagu itu. Dari panjangnya dari tuh mulai intro ya, verse ini gimana ini ya, verse-nya ada beberapa yang berubah dan kurang lebih hampir semua bagian lagu hampir berubah semua sih. Kenapa saya hafal banget lagu ini ya, Novice lah ceritanya dulu, makanya kenapa saya selalu diskusi sih kadang sama Yogi berdua tentang lagu kayak gimana gitu.
Terus lagu yang di lagu Jalan Terbaik sekarang tuh ya lumayan beda, lumayan beda, potong banyak juga karena lagu itu aslinya panjangnya hampir 5 menit. Asli yang tag awal tuh hampir sampai 5 menit. Di situ kita terkesan bertele-tele. Jadi ya mungkin nanti ada breakdown lagunya lah, nanti kita kasih tahu lah breakdown lagunya di mana aja yang partnya dirubah. Nanti yang versi aslinya kita kasih tahu deh, kita publish nanti. Tapi di podcast kita ya, nggak mungkin itu karena kalau untuk dirilis lagu itu kepanjangan. Nah, proses recording kita dengan alat seadanya. Dengan alat seadanya, waktu itu ingat gaji terakhir sebelum keluar kerja. Akhirnya ngebangun lagi lah komputernya. Bangun komputer. Jadi ngeteknya itu di kamar dia. Di kamar dia dengan dia masih pakai celana pendek. Saya setiap hari suka ketemu dia. Baru bangun tidur. Baru ngetek aing tuh mandi aja. Dia mandi. Akhirnya tag bolak-balik komposisi lagu ini gimana ya, sampai akhirnya menemukan komposisi yang tepat yang ada di YouTube yang bisa teman-teman dengar semua. Dan kemudian ada satu hari di mana kita menemukan komposisi yang pas, kayaknya ini deh warna dari musik kita selanjutnya, sampai akhirnya dia mulai ngisi gitar, si Dani mulai mikirin part-partnya. Oh, gitar juga pinjam, meskipun pakai 3 gitar waktu itu kita, sampai akhirnya jadilah yang di YouTube itu tuh. Tapi perjuangan luar biasa loh. Karena apa? Mixing mastering kita nggak di rumah sendiri. Mixing mastering kita mesti jauh dari rumah kita. Aing bolak-balik Pokoknya tenaga, pikiran itu kebagi semua, terbayar ya. tapi terbayar. Tapi kalau benar orang boga cerita nih pas edit kabel batu. Ingat ya orang tuh boga duit sama sekali, tapi orang kudu mikir file kabel batu. Nah, orang ngomong ke kabehan Keng, Yan, dan orang tuh bukan duit ya, tapi orang kudu edit ke buah batu. Waduh nandong. Ya. Dan emang kita di sini nggak ada satupun yang anak konglomerat. Ya. Dan kita juga nggak ujuk-ujuk jadi storyline kayak gini. Nah, jadi ya dengan keluarga yang setidaknya cukup lah gitu. Udah nah asli. Ingat dari si Kemas waktu itu 8.000, dari si Pian 10.000, dari si Dani 20.000, orang boga 2.000. Ini lah orang sarankan kan itu. Ya orang 5 poin di situ mixing mastering di buah batu. Nepikeun ka poin mini teh duit geus beak. Poin mini teh duit geus beak dipake dahar, ngarokok, beli bensin, geus beak. Ya dari situ untung ada Sauji ya Bisa terlihat di autofocus. orang dahar. Jadi sampai ini struggle-nya kita akhirnya bisa ketemu lagi kumpul. Dalam proses pembuatan lagu Jalan Terbaik pun lumayan cukup menguras tenaga dan pikiran. Di sisi lain kita materinya sedikit, materi duit maksudnya finansial. Istuning ya udah 2.000 tila. Ngeluarkan rakyat nih. Orang ini sakit 8.000, 2.000-an obatnya. Dan mandi. Iya, ini juga ya 8.000 sedikit, aing 2.000-an opat, bukan ada si Pian, kan aing dinya si Pian mah. Aing di imah orang 10.000, si Dani kan di imah orang. Sok ki ieu meulah ka indung maneh cenah 20.000 ku aing dibayar terus. Gi, nu penting indit we. Saya enggak akan mikirin dia makanan Anjing emang. Ini nu penting ya bensin sok indit. Tapi bener sih, dari semua mixing, mastering kita berjuang juga, dibantu sama Fuji autofocus dan banyak dukungan lain lah. Sebenarnya setelah ini tuh banyak banget ya, ibaratnya support dari orang terdekat, apalagi dari
manajer Maneli. Maneli. Dan Bukan Nenek Lica. ini masa paket di si Asep. Iya. Itu road manager kita kali. Amin. Waktu di sana juga di Buah Batu pas mixing, mastering, terus di sana juga masih aransemen adalah dikit-dikit yang diubah. Itu juga nggak akan sejadi yang terdengar di YouTube kalau misalnya bukan campur tangan Auji juga, yang punya tempat juga Mas Is, terus belum ditambah si Ardi, warga band, autofokus band, banyak banget yang bantu kita. Alhamdulillah. Banyak lah yang support kita, jadi thank you buat semuanya. Ya, termasuk juga salah satunya ada UMPC ya dari Cimahi, Wadah Musik. Secara tidak langsung si band itu kayak dikasih berkahnya. Ya. Mujizat. Ya, soalnya si di awal-awal ekspektasinya kan dari sakit Ya. Sama sekali. Pokoknya ekspektasi orang pertama, orang setidaknya karya orang aya di platform musik. Udah hanya sebatas itu, edek rame, edek mall, serah. Yang penting aya, tapi ternyata Lebih banyak jalan, banyak pintu yang akhirnya satu-satu terbuka untuk kita lalui. Bahkan sebelum jauh-jauh kita akhirnya bisa rilis dan lain, orang sempat ngomong tadi gitu. Lu penting ya rekod heula we. Lamun misalnya batu terbuka, orang setahun dirinya. Ternyata pintu-pintu sudah terbuka. sedikit lah. Iya, sedikit. Alhamdulillah. Sampai publisher, alhamdulillah yang bantu mixing mastering ada Prof Aji, promosi kemarin ke media, 2 media, alhamdulillah ada Ibu Nelly. Dan saya mikir kayak ini yang kita jalani. Sate coy. Sembilan bulan segala. Tangga. Sampai saya pikir ini hal yang kita jalani yang tadinya ekspektasinya cuma kok pintu-pintu bisa terbuka ya, dan secara tidak langsung nama si storyline ini nih jadi bawa berkah karena namanya nama band itu asal-asalannya. iya benar. Langsung jadi artinya garis cerita. Perjalanan cerita. Bahasa Inggris udah Awalnya kan storyline. Cuman kata Kemas tambahin aja lah jadi cerita lo batuin gitu karena ceritanya banyak bisa sampai akhirnya alhamdulillah bisa rilis. Terus bulan depan kita insya Allah bakal syuting video klip perdana ini. Jadi untuk teman-teman semua yang udah gak sabar, pantengin terus YouTube Storyline Official, nanti bakal kita share kegiatan kita. Ya, ditunggu aja buat promonya nanti. Semoga pandeminya cepat berakhir biar kita juga bisa promonya gencar ke tiap kota. Nanti kita ketemu di kota masing-masingnya. Amin ya Allah. Amin. Iya sekarang mau apel wae. Thank you buat semua yang udah support kita. Ya, makasih banget. Thank you buat tim yang bantu kita, Buneli Manager, Asep, buat Dewa juga waktu itu ya. Terus Auji beberapa kali lagi, Auji, Mas Is, di warga band juga, Ardi juga di Autofokus. Pokoknya kita nggak bisa lah sebutin masih satu-satu, sudah banyak banget yang udah bantu kita. Thank you juga yang udah nonton, lagunya. Thank you apresiasinya buat lagu Jalan Terbaik yang udah subscribe, like. Dan jangan lupa juga subscribe. Like Ya. kalau mau, Ya. subscribe kalau mau. Kalau enggak apa-apa, tapi ya usahain lah, nggak akan sampai 10 menit kok. Ya, tapi makasih banyak untuk yang paling terkhusus untuk semua keluarga yang udah dukung kita. Untuk yang ibu saya,
yang terutama suka yang pintu. Dan saya gedor-gedor. Terutama gedor saya kalau di WC. Ya. Terutama untuk keluarga yang sorry banget yang terbagi waktunya untuk sekarang-sekarang. Karena mungkin Dia nih berdua. kita berdua udah nikah. Untuk para istri-istri yang hebat, thank you banget udah dukung kita dengan ngertiin waktu kita yang sedikit ini, yang ya kita manusia, kita nggak bisa dibagi dua kan ya. Jadi pintar-pintarnya kita membagi dua dan pintar-pintarnya istri-istri kita yang ikhlas untuk membagi kita menjadi dua sama Ben. Oke, mungkin gitu aja kali ya podcast hari ini. Dilanjut lagi di podcast selanjutnya. Pokoknya perjalanan ini akan terus berlanjut sesuai dengan nama yang diberikan oleh Pian. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ciao. Thank you. Thank you.